masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada emiten emas, ada Antam, direkomendasikan buy on breakout dengan supportnya di 2890, resisten hingga ke 3540. TPIA hari ini juga kebetulan masuk ke dalam listed companies update, juga direkomendasikan buy on breakout 6825 hingga ke 8500. Dari properti ada BSDE, rekomendasinya juga sama, buy on breakout, supportnya di 945, resisten hingga ke 1055. Sementara dari perbankan big cap, BBRI juga direkomendasikan buy 3860 dan 4050. BBRI belum sempat kita ulas tadi, kita langsung saja untuk mengulas beberapa saham pilihan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hari, kita lanjutkan kembali Antam Pak. Anda rekomendasikan buy on breakout di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Antam berbalik menguat 0,66% di 3060. Pasca tertekan tadi 2960 Pak, intraday terendah dari pukul 2 siang tadi hingga saat ini. Antam berbalik menguat meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas usai tembus 3130 intraday tertinggi hari ini. Buy on breakout di level berapa dengan capaian Antam di hari ini? Buy on breakout di 3150. Nah, kenapa demikian? Karena ini kita bisa bilang Antam ini ada koreksi ya. Jadi ini adalah tipikal koreksi biasa. Jadi A, B, C, 3 wave down, A, B, C. Nah, kemudian nampaknya ini selesai. Jadi dia mau lanjut rally. Nah, tapi tertahan di sini. Ya, ini area 3150 kurang lebih. Jadi ketika dia tembus 3150 atau lebih confirm lagi 3220, maka berarti ABC correction ini udah kelar, dia udah berarti udah mulai bullish kembali ke 220 ya. Iya, baik untuk Antam, buy on breakout di 3150. Sementara di perdagangan sesi kedua hari ini, Antam ditutup menguat di 0,66, masih di 3060. Masih menunggu untuk ke 3150-an pemirsa. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Datang dari saham grup Prayogo Pangestu, ada TPIA. Buy on breakout juga Pak, hari ini juga dominan mengalami penguatan. Buy on breakout di level berapa dan pertimbangannya seperti apa untuk TPIA? Nah, kalau kita gedein ya, kita zoom, nah, maka ketemu di resistennya ada di kisaran 7290 sampai 7300 di sini. Nah, jika ini di breakout, maka ini potensinya cukup besar peluangnya untuk rally. Karena apa? Karena TPIA ini dia sudah mengalami koreksi ini cukup lama, mulai dari bulan Juli 2025 sampai bulan November ini, berarti praktis 4 bulan ya sudah koreksi, dan ini sudah cukup signifikan koreksinya. Sehingga menariknya lagi adalah selama bulan Oktober sampai November dia membentuk formasi seperti ini, udah nggak sanggup turun lagi, jadi dia udah flat kayak begini. Nah, kalau ini kemudian di breakout 7300, maka potensinya paling tidak dia bisa nyampe ke 8500-an ini, karena ini potensinya menarik sekali. Baik. Penutupan hari ini di 7.100 masih menguat di 1,43%. Intraday sempat ke 7.150. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Pak Hari, dari properti sepertinya ada BSDE. Di mana di sesi pertama tadi BSDE, sektor properti masih memimpin penguatan. Penutupan hari ini di 985 menguat di 2,060%. Analisis untuk BSDE. Nah, ini juga mirip polanya seperti TPIA tadi. Jadi sesudah BSD ini rally dari bulan Agustus bulan Agustus terus sampai bulan September
ya awal September. Nah, terus kemudian sesudah itu dia terkoreksi sampai pertengahan Oktober, tapi mulai dari pertengahan Oktober sampai ke November ini udah nggak turun lagi, tapi dia sideways. Nah, suatu yang koreksi terus kemudian sideways ini namanya konsolidasi. Pilihannya cuma dua, apakah dia lanjut turun lagi atau dia balik ya, reverse. Nah, karena itu buy on breakout di resistennya 990 ini peluang yang sangat menarik buat BSD. Ya, Jika breakout ini terjadi, maka paling tidak dia bisa nyampe 1055 ini. Ya, itu resistennya BSI. Oke, intraday hari ini sempat tadi ke 990, namun ditutup di 985, menguat di 2,60%. Baik, terakhir Pak, dari saham pilihan dari perbankan Big Cap, ada BBRI, Anda rekomendasikan buy. Seberapa menarik BBRI dan buy di level berapa? Nah, BBRI ini juga kan baru menyelesaikan koreksinya juga sama, dan dia undervalue. Dan hari ini jelas banget ada sinyal buy di sistem kami. Jadi 4230, kemudian supportnya di 3860, support 3860 dan resisten di 4050. Baik, Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, TPIA, BSD, dan juga perbankan Big Cap, BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hari, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa yang ada harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini, di mana ditutup di zona hijau, menguat di 0,55%, dan akhirnya indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di sesi kedua di atas 8.400-an, tepatnya di 8.416,882. Sementara intraday tertinggi hari ini 8.452,329 sekaligus level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,61%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,58%, LQ45 ditutup menguat di 0,69%. Rotasi pergerakan sektoral, properti masih memimpin penguatan di 2,41%, konsumsi primer juga menguat di 2,03%, barang baku hari ini melemah di 2,06%, aman masih melanjutkan pelemahan, teknologi juga melemah di 0,98%, terdampak dari koreksi saham Gotoh. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers BBCA, Mina, BMRI, dan Wi-Fi. BBCA nilai transaksi di atas 1 triliun rupiah di 1,1. Mina ditutup menguat di 242, BMRI menguat di 4820, Wi-Fi juga menguat di 3430. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat, BRMS tertekan ke 930, PANI juga melemah di 14.400, Gotoh ke 62, MBMA juga melemah ke 585. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk. HMSP buy di area 500, neck resistennya selanjutnya di harga berapa? Bapak Jason Johan dari Jakarta. HMSP Pak Hari. HMSP HMSP support 815, support ada di 815, kemudian resisten terdekat ada di 890, dan resisten berikutnya itu ada di 8
940. Oke, masih hold ya Pak? Hold. Ini Oke. hold. Baik, kita ke Jogja kali ini Pak. Ada Noe menanyakan saham MDKA punya di harga 2.500, baiknya averaging down di harga berapa atau di cut loss untuk jangka menengah Pak. Hari ini MDKA kalau tidak salah koreksi dalam Pak Hari. Ya, MDKA sell. Ini sudah break support nih. Iya. Jadi next support berikutnya itu adalah di 2100 dan 2050. Baik, hari ini melemah cukup dalam di 6,22% di Ya. 2260. Sell lebih direkomendasikan untuk MDKA. Buyback di level berapa Pak? Buyback nanti kan sesudah dia mulai rebound dari level 2010. Ya, jadi ketika dia ada rebound dari 2010, nah itu baru boleh dipertimbangkan untuk buyback kembali. Baik, selanjutnya menanyakan saham Mina Pak, MINA, tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah punya di 210. Kemudian Mina juga ditanyakan, saya akan coba cek, Ibu Lili dari Bandung. Mina sudah ambil posisi di Ya. 230. 230. Ini naiknya udah tinggi sekali dalam satu hari. Jadi kalau kita lihat polanya dia selalu begitu ya. Dia boom, kemudian pullback, boom, pullback lagi, boom, pullback lagi, boom. Nah, terus kemudian pullback lagi, dan ini sekarang lagi kayak begini, boom. Ini nampaknya berdasarkan pola itu dia bisa naik sebentar, nah sesudah itu dia balik. Karena itu posisi seperti ini adalah siap-siap untuk profit taking. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia Pak yang menyaksikan live streaming kita, menanyakan saham Java nyangkut di 2430 Pak, masih ada potensi ke 2500-an tidak? Singkat saja Pak Hari. 2430. Oh, Java juga sell. Supportnya ada di 2260. Saat ini lebih berpeluang ke 2260. Dan jika 2260 ini di breakout, maka ini reversal. Ya, jadi koreksinya bisa dalam dan support berikutnya itu ada di 2040 dan 1895. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan SMGR Pak. Produsen semen baru mau masuk, direkomendasikan tidak? Level entry ideal. Oh, ini sell. Ini juga sell. Udah break support. Supportnya ada di 2690 dan ini sudah di break berapa hari yang lalu nih? 1, 2, 3 hari yang lalu breakout support di 2690. Baik. Nah, di atas itu supportnya ya. Oke, CBRE selanjutnya Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. CBRE pas ada di support, tapi nampaknya sebentar ya saya cek, ini likuiditasnya kurang menjanjikan nampaknya ini. Profil resikonya tinggi Pak? Ya, risikonya tinggi. Profil risikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia sering gap up, gap down, gap up, gap down. Ini sering kena auto reject atas atau reject bawah. Ya, jadi tidak rekomen. Oke, kemudian Bapak Malvin CIT dari Depok, Jawa Barat Pak, menanyakan aman nyangkut di 7.000. Sudah disarankan cut loss tidak? Aman mineral ya? Iya, nyangkut di 7.000. Sorry. Aman.jk atau AMNN? AMMN Pak. Aman mineral ya? Oke. Iya. Sebentar masih loading. Wih, ini exit. Ini parah ini exit. Jadi major support sudah di breakout ini. Sebentar, next supportnya. Oh iya betul. Ini harus cepat exit. Ya, karena support berikutnya jauh ini di 5375. Baik, untuk besok sudah bisa dilakukan Pak untuk exit dulu. Out ya, silakan exit. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Inet Pak, sudah ambil posisi di 530 ya. Besok bisa ke 600 tidak Pak? Dari Bapak Bambang Febriamito. Singkat saja Pak Ari. Sebentar masih loading. Inet ini ada profit taking. Jadi ini siap-siap profit taking. Ya, siap-siap profit taking kalau besok itu ternyata turun di bawah low hari ini, dan low hari ini itu adalah 505, itu harus segera exit.
Kenapa? Karena dia naiknya sudah parabolik, sudah vertikal begini naiknya. Ya. Ini berarti sangat rawan untuk profit taking. Baik, kita ke Lampung kali ini Pak, ada Ibu Kristina menanyakan saham MBMA Pak. Sudah ada di harga 695. Oh, ini exit, sell signal jelas banget, ini breakout support di supportnya ada di 605 dan ini hari ini di breakout. Ya. Ya. Oke. Targetnya ini ada di 525 ini. Baik, kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Fikri menanyakan saham MLBI Pak. Masuk di harga berapa? MLBI Multi bintang ya. Penutupan hari ini 5850 menguat di 0,86%. Tidak rekomen. Oke. Sama, tidak rekomen juga. Ya, karena tidak ada tren, non trending dan saham ini tidak kemana-mana, dia tetap aja di situ. Baik, kita ke Bali kali ini Pak, ada Bapak Inder menanyakan saham properti Pani nyangkut di 15.000. Pani nyangkutnya di 15.000. 15.000. Nah, ini gini. Khusus ini jika besok bisa nembus 14.825. Jadi kalau dia rebound dan balik bullish tembus 14.825 ada harapan bisa balik. Tapi kalau besok ternyata dia turun ke support di 13.900 dan itu di breakout, sebaiknya exit. Oke. Ya. Selanjutnya menanyakan saham CSIS Pak, Bapak Bismarck P. Sihotang dari Medan. CSIS baru mau masuk, level entry-nya di berapa? CSIS ini tidak rekomend entry. Ya, ini siap-siap profit taking kalau sudah punya sahamnya. Tapi kalau belum entry, ini jangan FOMO. Ya, inilah kalau entry di posisi ini yang namanya definisinya FOMO, fear of missing out. Baik, belum direkomendasikan ya Pak ya? Ya. Ya, dengan beberapa profil risiko tadi, tampaknya pembahasan CSIS mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan untuk hadir di IDX Channel. Thank you so much. Semoga sukses selalu untuk IDX dan pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih Pak Hari, sehat selalu juga. Dan pemirsa ada Bapak Hari Suwanda, CEO Akilat Trading System. Dan pemirsa, saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena berusaha masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Alvel, undur diri. Sampai berjumpa kembali.